Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Jamaah Marco Tour and Travel di Rahman yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita banyak kemudahan, memberikan kita banyak kenikmatan yang alhamdulillah sampai detik ini kita masih diberikan kemudahan demi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada sore kali ini ada beberapa hal yang akan kami sampaikan terkait permasalahan-permasalahan seputar i'tikaf. Ya, insyaallah dalam beberapa hari ke depan sampai nanti Idul Fitri, ya, hari raya Idul Fitri, kita akan melaksanakan suatu ibadah, ya, ibadah yang agung, yaitu i'tikaf di Masjidil Haram. Yang mana ibadah i'tikaf ini adalah ibadah sunnah yang dikerjakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai beliau wafat. Ya, dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memulai i'tikaf ketika 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Kemudian di tahun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, ini beliau melakukan i'tikaf selama 20 malam di bulan Ramadan sampai Idul Fitri, ya, malam Idul Fitri. Jadi kalau 10 malam terakhir i'tikafnya Rasulullah itu mulai ba'da asar, ya, masuk ba'da asar di malam ke-21, kemudian keluarnya atau selesai melaksanakan i'tikaf beliau adalah ba'da maghrib di malam Idul Fitri, ya, di malam 1 Syawal. Baik jamaah Duyufur Rahman yang insyaallah dirahmati oleh Allah, apa pengertian dari i'tikaf? Ya, i'tikaf artinya berdiam diri. Ya, i'tikaf juga bisa diartikan sebagai fokus atau mengerjakan ibadah khusus di dalam masjid. Ya, dalam syarak dijelaskan i'tikaf adalah muqsun makhsusun di syakhsin makhsusin fi makanin makhsusin bi niyatin makhsusah. Ya, muqsun makhsusun. Ya, ini muqsun itu artinya tinggal, ya, tinggal atau berdiam diri secara khusus, ya, dengan niat tertentu. Kemudian li syakhsin makhsusin, ya, maksudnya adalah untuk orang-orang yang khusus, karena tidak semua orang bisa melaksanakan i'tikaf. Ya, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, orang-orang i'tikaf ini, orang-orang yang bisa melaksanakan amalan atau ibadah i'tikaf ini adalah orang-orang yang khusus, dikarenakan memang tidak semua kaum muslimin, hamba-hamba Allah, dimudahkan oleh Allah untuk bisa melaksanakan i'tikaf. Ya, di antara orang-orang yang tidak bisa melaksanakan i'tikaf atau terhalang untuk melaksanakan i'tikaf adalah orang-orang yang sedang janabah, ya, orang-orang yang sedang junub, kemudian orang-orang yang sedang haid, orang-orang yang sedang nifas. Ini terhalang baginya untuk melaksanakan i'tikaf. Kemudian fi makanin makhsusin, di tempat yang khusus, ya, dikarenakan i'tikaf ini tidak bisa dikerjakan di sembarang tempat, ya, harus ada tempat yang khusus. Nanti insyaallah akan kami jelaskan apa yang dimaksud dengan makanin makhsusin. Kemudian biniyatin makhsusah, ya, biniyatin makhsusatin, ya, dengan niat yang khusus. Ya, maka dari itu i'tikaf ini perlu diawali dengan niat yang khusus. Kita masuk ke dalam masjid ini dengan apa niatnya? Apakah hanya sekedar masuk saja tanpa ada niat tertentu? Atau kita niatkan ketika kita masuk ke dalam masjid ini adalah dengan niat untuk melaksanakan i'tikaf di dalam masjid? Maka dari itu salah satu syarat, ya, mengerjakan i'tikaf nanti yang paling awal adalah an-niyah. Ya, sebagaimana dalam hadis dijelaskan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya, sesungguhnya sesuatu itu akan dilihat atau dihitung berdasarkan niatnya. Untuk apa kita masuk ke dalam masjid, untuk apa kita mengerjakan sesuatu, itu dibedakan, ya, akan dibedakan dengan niatnya. Kemudian apa hukum i'tikaf? Ya, hukum i'tikaf adalah sunnah muakkadah, ya, hukumnya sunnah. Kemudian juga bisa menjadi wajib, ya. I'tikaf bisa menjadi wajib apabila ia dijadikan nazar,
Ya, nanti akan kami jelaskan lebih lanjut terkait dengan i'tikaf nazar. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah terkait dengan syarat. Apa saja syarat i'tikaf? Syarat i'tikaf yang pertama adalah an-niyah. Ya, harus diawali dengan niat. Untuk apa kita melaksanakan atau masuk ke dalam masjid? Tujuannya apa? Apakah untuk i'tikaf ataupun untuk yang lainnya? Maka ini harus dibedakan. Dan niatkan setiap kita masuk ke dalam Masjidil Haram, ini adalah dalam rangka mengerjakan i'tikaf di dalam masjid. Kemudian syarat kedua adalah an yakuna fi masjidin khalisil masjidiyah fala yasihu fi nahwi musalla aw ribat. Ya, hendaknya dikerjakan di dalam masjid, yang mana masjid ini adalah masjid asli, ya, bukan musola ataupun seperti kalau di pesantren itu kayak ada, kalau bahasa Sunda itu kobong, ya, kalau di bahasa lain sekitar seperti ya tempat-tempat sholat tapi bukan masjid, ya. Yang dijadikan tempat khusus untuk melaksanakan i'tikaf adalah an yakuna fi masjid khalis, ya, masjid yang betul-betul asli masjid untuk wakaf kaum muslimin. Kemudian syarat i'tikaf adalah al-lubthu fihi fawqa tuma'ninatus shalah. Ya, berdiam diri di dalamnya sebatas tuma'ninahnya salat. Ya, ini menurut mazhab Syafi'i, bahwa syarat i'tikaf itu apakah harus sehari full atau sehari semalam, ya. Yang berpendapat i'tikaf ini harus sehari semalam diantaranya adalah mazhab Maliki, ya. Mazhab Maliki ini mensyaratkan harus dalam keadaan shaum dan kemudian harus sehari semalam, ya. Ini dalam mazhab Maliki. Adapun dalam pendapat mazhab Syafi'i, ya, orang yang i'tikaf ini dikatakan sah apabila dia berdiam diri minimal, ya, batas minimalnya adalah seperti tumakninahnya sholat, ya. Kemudian apa yang dimaksud dengan tumakninah tadi? Nah, ulama di sini berbeda pendapat. Apakah cukup hanya sekedar mengucapkan tasbih ketika ruku ataupun sujud ataupun i'tidal? Ya, ini ulama berbeda pendapat. Ada juga yang mengatakan satu sholat utuh itu bisa dikatakan i'tikaf, ya. Jadi dalam pendapat mazhab Syafi'i atau dalam pendapat mazhab yang tiga selain Imam Malik, ini tidak disyaratkan harus sehari semalam ketika mengerjakan i'tikaf. Kemudian syarat yang keempat adalah at-taharatu anil hadatsil akbar kal haidi wal janabati wan nifas. Ya, harus suci dari hadas-hadas besar, ya, seperti contohnya adalah haid, kemudian junub, kemudian nifas. Ya, harus suci dari hadas-hadas besar. Kemudian syarat yang selanjutnya adalah al-islam fala yasihu min kafirin. Ya, tentunya syaratnya orang yang i'tikaf harus orang muslim. Kalau orang kafir ini tidak sah untuk i'tikaf. Kenapa hal ini dimasukkan? Ya, ini adalah pembahasan fikih, ya, namanya pembahasan fikih, ya, memang seperti itu, ya. Syaratnya yang terakhir adalah al-islam fala yasihu min kafirin, tidak sah oleh orang-orang kafir yang melaksanakan i'tikaf. Kemudian sunnah-sunnahnya i'tikaf, ya, ada beberapa, sebenarnya banyak yang bisa kita masukkan ke dalam sunnah i'tikaf, tapi ada beberapa saja yang insyaallah akan kami sampaikan, kami bahas, ya, terkait sunnah i'tikaf. Dan ini harus dibedakan antara sunnah dengan sah, ya, harus dibedakan, ya. Sunnah i'tikaf, ya, yaitu yang pertama adalah an yakuna fi jami'i nuqamu fihi jum'ah. Ya, sunnahnya adalah kita beriktikaf di masjid jami', ya, masjid yang dimana di sana dikerjakan sholat 5 waktu, kemudian dikerjakan sholat Jumat. Akan tetapi ada juga yang membolehkan kita beriktikaf di masjid atau di tempat sholat yang memang di sana didirikan sholat 5 waktu meskipun tidak digunakan untuk melaksanakan sholat Jumat.
Tetapi yang lebih afdol, dan ini adalah termasuk dalam sunnah, adalah kita beriktikaf di masjid yang mana di sana didirikan sholat Jumat, yaitu di Masjid Jami. Agar apa? Agar kita tidak sibuk untuk keluar masuk dari masjid satu ke masjid lainnya untuk mengerjakan sholat Jumat. Kemudian yang termasuk sunnah afdoliyah ya adalah an yakuna yauman kamilan. Ya, hendaknya itikaf ini dikerjakan sehari penuh. Ya, ini adalah sunnah. Ya, afdolnya seperti itu sebagaimana Rasulullah lakukan. Ya, kalau Rasul lakukan itu betul-betul utuh 10 malam terakhir di dalam masjid. Begitu. Kemudian tentunya dalam i'tikaf ini pun juga disesuaikan dengan kondisi fisik para jamaah masing-masing. Ya, apabila jamaah ada yang tidak sanggup atau tidak kuat untuk berlama-lama di dalam masjid, maka jangan dipaksakan. Ya, i'tikaf ini hukumnya sunnah, tetapi menghindarkan diri dari mudarat ini lebih diutamakan daripada kita mendatangkan kebaikan, sebagaimana dijelaskan dalam hadis, dalam kaidah ya, dalam kaidah fikih, darul mafasid muqaddamu ala jalbil masalih. Ya, menghindarkan atau menghilangkan mafsadat, kerusakan, keburukan itu lebih diutamakan daripada kita mendatangkan manfaat atau mendatangkan kebaikan. Jadi apabila para jamaah sekalian ada yang merasa tidak sehat atau kurang fit, maka ini jangan dipaksakan, terutama bagi jamaah yang backpacker ya, yang sekamar berdelapan. Kalau seumpamanya sakit, izin saja ke teman sekamarnya untuk minta diprioritaskan ya, prioritaskan untuk menggunakan kamar agar bisa beristirahat dikarenakan kondisi badannya sedang sakit ya. Kemudian diantara sunnah i'tikaf adalah an yakuna shaiman. Ya, orang yang berpuasa ini termasuk ke dalam sunnah ya ketika kita melaksanakan i'tikaf. Dan alhamdulillah saat ini kita sedang melaksanakan shaum Ramadan, dan ini pun juga termasuk ke dalam amalan sunnah i'tikaf. Kemudian sunnah selanjutnya adalah ketika kita melaksanakan i'tikaf adalah an yukthira minad du'ai wa dzikri wal ibadati. Ya, hendaknya kita memperbanyak doa ya, an yukthira minad du'ai wa dzikri, dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian melaksanakan ibadah ya, ibadah-ibadah selama dalam masjid ya, bisa dengan membaca Quran, kemudian dengan sholat sunnah, kemudian dengan sholat wajib, dengan menuntut ilmu ya, ataupun mengajarkan ilmu. Ini pun juga termasuk ke dalam makna ibadah ya, sebagaimana dijelaskan definisi ibadah oleh Imam Ibnu Taimiyah adalah al-ibadatu hiya ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu minal af'ali wal aqwali adh-dhahiratu wal batinah. Ya, ibadah itu adalah seluruh nama ya, ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yarda, yang disukai oleh Allah dan yang diridhoi oleh Allah, itu adalah ibadah, baik perbuatan ataupun perkataan ya. Seluruh perkataan, seluruh perbuatan yang disukai oleh Allah, yang diridhoi oleh Allah, itu adalah ibadah ya. Kemudian sunnah selanjutnya adalah, nah ini yang keenam ini penting, ini banyak yang tidak tahu. Dan ini adalah diantara kecerdasan para ulama ketika membahas masalah i'tikaf adalah, tadi sudah dijelaskan bahwa i'tikaf itu adalah sunnah, tetapi dia bisa naik statusnya menjadi wajib apabila dia dijadikan nazar. Dan tentunya pahala nazar atau pahala i'tikaf wajib ini di atas i'tikaf sunnah ya. Dulu ada contohnya dari Umar bin Khattab ya, ketika beliau, ini dalam sebuah hadis dan hadisnya sahih ya, ketika beliau masih dalam keadaan jahiliyah, beliau pernah bernazar untuk melaksanakan i'tikaf di Masjidil Haram. Kemudian sampai berita itu kepada Rasulullah, dan Rasulullah memerintahkan untuk mengerjakan nazarnya tersebut ya. Jadi ada sunnahnya untuk menjadikan i'tikaf ini sebagai nazar ya, yang mana ketika sudah dijadikan nazar, maka statusnya untuk dikerjakan adalah wajib
Dan setiap orang, setiap kita boleh menentukan syarat nadarnya ini apa. Contohnya, ya Allah, jika saya dimudahkan untuk masuk ke dalam Masjidil Haram, saya niat atau saya bernadar untuk melaksanakan i'tikaf di dalamnya. Ya, misalkan 1 hari atau 1 malam, atau i'tikaf kita syaratkan dari ba'da asar sampai tarawih. Ya Allah, kalau saya dimudahkan untuk masuk ke dalam Masjidil Haram, saya bernadar untuk i'tikaf mulai dari masuk sampai ba'da tarawih. Ya. Dan ini nantinya pahalanya pun atau status i'tikaf tersebut menjadi i'tikaf wajib dikarenakan ada nazar yang kita kerjakan. Tapi hendaknya perlu diperhatikan jangan sampai jamaah membuat nazar yang mungkin terlalu sulit. Contohnya, saya bernazar untuk i'tikaf selama 3 hari 3 malam atau 5 hari 5 malam. Nah, ini harus dilaksanakan sesuai dengan syarat yang diucapkan. Ya, maka dari itu hendaknya ketika kita ingin menazarkan i'tikaf ini, buatlah yang tidak terlalu sulit untuk bisa kita kerjakan. Karena kalau kita tidak menunaikan sesuai dengan syarat yang kita tetapkan, maka harus mengulang i'tikaf yang kita nazarkan tersebut. Ya, ini adalah diantara pengertian atau definisi dari i'tikaf, kemudian hukum-hukumnya, kemudian juga sunah-sunahnya yang bisa kita sampaikan, yang bisa kami sampaikan kepada para jamaah sekalian. Dan setelahnya silahkan para jamaah untuk bisa memaksimalkan ibadah di Masjidil Haram. Ya, pada intinya para jamaah dipersilahkan untuk i'tikaf dimanapun di bagian Masjidil Haram selama ada tempat yang memungkinkan untuk kita beribadah di dalamnya. Silahkan ditempati tempat tersebut untuk melaksanakan i'tikaf. Dan ingat, jaga kesehatan, jaga kondisi fisik kita. Apabila dirasa tidak kuat ataupun kurang fit, hendaknya tidak memaksakan diri untuk melaksanakan i'tikaf. Kemudian tetap semangat ibadah kita di Masjidil Haram ini, mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir, hal yang tidak kalah penting yang perlu kami sampaikan terkait dengan saum kita. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa Saudi ini berpuasa 1 hari lebih dulu dibandingkan jamaah mayoritas dari Indonesia yang mengikuti saum Ramadan, mengikuti pemerintah Indonesia. Ya, apabila pemerintah Saudi pada tahun ini, Ramadan tahun ini, menetapkan Ramadannya hanya 29 hari, kemudian besoknya Idul Fitri atau 1 Syawal, maka otomatis orang-orang dari Indonesia, jamaah dari Indonesia yang mengikuti puasa berbarengan dengan pemerintah Indonesia, puasanya hanya 28 hari. Ya, bagaimana menyikapi hal ini? Maka dalam hal ini ada 2 pendapat, yaitu pendapat yang pertama bahwa ikut beridul fitri atau berbuka bersama dengan pemerintah Saudi Arabia tanpa harus mengqadha puasa yang kurang 1 hari. Itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua adalah ikut berhari raya bersama dengan pemerintah Saudi, dengan kaum muslimin di Masjidil Haram ini di Mekah. Kemudian dia mengqadha 1 hari yang dia tinggalkan, dikarenakan apa? Dikarenakan dalam 1 bulan ini tidak mungkin kurang dari 29 hari. Ya, kecuali kalau pemerintah Saudi menetapkan Ramadan tahun ini 30 hari, maka insya Allah aman. Ya, jamaah dari Indonesia bisa berpuasa selama 29 hari atau mendapatkan puasa 29 hari. Namun apabila pemerintah Saudi tahun ini menetapkan puasanya 29 hari, maka otomatis kaum muslimin Indonesia yang mengikuti puasa berbarengan dengan pemerintah, puasanya hanya 28 hari. Dan kami lebih cenderung mengikuti pendapat yang kedua, yaitu ikut berhari raya bersama pemerintah Saudi, kemudian mengqadha demi kehati-hatian, ya, dengan alasan kehati-hatian, yaitu ikut berbuka puasa atau ikut Idul Fitri bersama pemerintah Saudi dengan kaum muslimin di Masjidil Haram di Mekah Al-Mukarramah. Kemudian kewajiban bagi kita adalah mengqadha 1 hari yang
kita tinggalkan, dikarenakan dalam 1 bulan ini tidak mungkin kurang dari yang namanya 29 hari. Baik para jamaah yang insya Allah dirahmati oleh Allah, mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Setelahnya silakan para jamaah sudah mengetahui tentang hukum itikaf, kemudian syarat-syarat itikaf tadi sudah dijelaskan, kemudian sunnah-sunnah itikafnya pun juga sudah dijelaskan. Silakan bisa memaksimalkan ibadahnya masing-masing disesuaikan dengan kemampuannya masing-masing. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.